Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Saya di sini akan mereview pada pertemuan tanggal 13 April. Pada pertemuan ini tentang bab wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Pada review ini kita ditekankan bahwa niat adalah rukun. Jadi setiap dalam ibadah pasti ada niat di awalnya. Lalu tidak ada niat, maka tidak sah ibadahnya. Niat itu dilakukan di awal. Terus di sini dalam wudhu, tayamum, dan mandi wajib terdapat rukun dan syarat. Rukun di sini adalah suatu kewajiban yang terputus-putus. Maksudnya, contoh ketika membasuh wajah, nah, akan terputus karena dilanjut membasuh tangan. Kedua, ada syarat. Nah, syarat yaitu suatu kewajiban yang terus harus bersambung dari awal wudhu hingga akhir wudhu. Contoh, ketika kita berwudhu, kita berakal dari awal sampai akhir, maka wudhu itu syah atau memenuhi syarat. Lalu terdapat rukun pada wudhu. Yang pertama niat, kedua membasuh wajah dengan batasnya dari ujung jidat sampai ujung dagu, dan dari pinggir telinga sampai pinggir telinga kembali. Ketiga, membasuh tangan sampai sikut. Lalu mengusap rambut. Lalu membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Lalu tertib dan ada tambahannya yaitu bersambung. Maksudnya jangan ada aktivitas lain atau terseling lah. Jadi kita wudhu, terus kita malah jalan, malah ngobrol, nah itu batal rukunnya. Lalu dalam wudhu pun ada adab. Salah satunya kita harus mengenakan pakaian agar terjaga aurat kita saat berwudhu. Dalam niat, bahwa ada niat dalam hati dan ada lafaz niat. Lafaz niat yaitu cukup untuk membantu niat, seperti usoli sunnatal witri atau usoli fardhu subhi. Nah itu lafaz niat. Atau saya berniat wudhu, saya berniat sholat. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada tayamum. Tayamum itu syaratnya tidak ada air atau ada air namun khawatir ada penyakit dan terkena, maka dibolehkan tayamum. Tata cara tayamum, pertama niat, kedua mengusap wajah, ketiga mengusap tangan sampai sikut, dan terakhir tartib. Ketiga, ada mandi besar. Dalam rukun mandi wajib ada dua. Yang pertama niat, dan yang kedua tartib ketika membasuh air ke tubuh. Di Indonesia, setelah mandi besar pasti berwudu. Kalau di Turki setelah mandi tidak akan wudu. Lanjut, setelah tayamum terus sholat. Setelah sholat ketemu air maka tidak usah diulang. Nah itu dalam konteks perjalanan tayamum. Adapun ketika kita di perjalanan di bus, kita mau berwudu atau mau sholat, tapi sepatu tidak bisa dilepas, maka sepatu pun nggak apa-apa untuk diusap. Dan ada istilah istimsak atau menghirup air saat berwudu. Lalu selain membahas mengenai bab wudu, tayamum, dan mandi wajib, adapun pembahasan mengenai UTS dan review dari bab pertama sampai bab kelima.
Yang bab pertama ada Al-Quran, bab kedua ada hadis, bab ketiga ada ijma, bab keempat ada kias, dan bab terakhir, bab kelimanya toharoh, dan bab yang sekarang atau bab terakhir yaitu wudhu, tayamum, dan mandi wajib. UTS dilakukan minggu depan dan jam 8 sampai jam 3 sore dengan soal benar atau salah. Cukup sekian dari review pertemuan saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.